Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan kita setelah ujian tengah semester. Semoga hasil yang sudah dikerjakan pada ujian tengah semester kemarin mendapatkan hasil yang sempurna, yang baik. Nah, langsung saja untuk perkuliahan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembiayaan jangka pendek atau short term financing. Kenapa perlu dipelajari? Kenapa pembiayaan jangka pendek itu kita pahami lebih? Karena pembiayaan jangka pendek itu perlu di-manage. Dalam hal ini manajemen keuangan jangka pendek, yaitu merupakan pengelolaan aktiva lancar. Aktiva lancar itu apa saja? Aktiva lancar ada kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pasiva lancar perusahaan. Dalam hal ini, hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Jadi tujuannya dari memanage keuangan jangka pendek itu untuk untuk mendapatkan kontribusi nilai positif dari nilai perusahaan itu sendiri. Nah, kita di sini akan memfokuskan terkait dengan pembiayaan jangka pendek seperti di awal tadi, short term financing. Merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang, karena dalam hal ini jangka pendek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Nah, untuk sumber pembiayaan jangka pendek itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek spontan. Yang kedua, pembiayaan jangka pendek non-spontan tanpa jaminan. Dan yang ketiga, pembiayaan jangka pendek non-spontan dengan jaminan. Ada 3 sumber pembiayaan jangka pendek. Spontan, non-spontan itu dengan jaminan, dan tanpa jaminan. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek spontan. Dalam hal ini 2 macam pembiayaan jangka pendek spontan, ada utang usaha atau account payable dan utang aktual, kewajiban yang masih harus dibayar. Utang usaha pasti sudah paham ya, utang usaha itu timbul karena apa? Utang usaha timbul saat perusahaan memberi barang dagangan secara kredit. Jadi ketika kita beli kredit, kita akui sebagai utang usaha. Sedangkan utang accrual atau aktual adalah utang lancar yang timbul bukan karena pembelian barang dagangan. Bisa dibedakan, untuk utang usaha itu karena kita beli suatu barang. Kalau utang accrual itu kita tidak karena membeli suatu barang, tetapi hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Contohnya utang gaji. Jadi pada saat kita seharusnya melakukan pembayaran gaji ke karyawan kita, tetapi gaji tersebut kita pending. Nah, itu kita akui sebagai utang gaji. Nah, yang kedua, pembiayaan jangka pendek non-spontan tanpa jaminan. Nah, 2 macam pembiayaan ini adalah kredit bank jangka pendek dan surat berharga atau commercial paper. Nah, di sini untuk tanpa jaminan itu ada juga 2 macam, kredit bank jangka pendek dan surat berharga atau commercial paper. Perusahaan yang meminjam dana dari kredit bank jangka pendek lazimnya melunasi hutangnya paling lambat 1 tahun. Jadi konsepnya jika jangka pendek itu paling lama 1 tahun atau bisa kurang. Sedangkan commercial paper ini adalah wujud sekuritas jangka pendek yang mudah diperjualbelikan melalui pasar sekunder. Perusahaan menerbitkan atau perusahaan penerbit commercial paper adalah peminjam dana sehingga berkewajiban memberikan bunga kepada pemegangnya. Jadi perusahaan itu menerbitkan commercial paper diberikan ke pemberi dana, tapi mempunyai kewajiban untuk memberikan bunga. Yang ketiga, pembiayaan jangka pendek non-spontan dengan jaminan. Dalam hal ini, sumber pembiayaan terdiri dari pembiayaan piutang usaha dan pembiayaan persediaan. Melalui pembiayaan itu, peminjam dalam hal ini debitur memperoleh dana jangka pendek dari pemberi pinjaman
dengan cara menjaminkan piutang usaha atau persediaannya. Apabila penjaminan dengan piutang usaha dan persediaan tersebut belum mencukupi, maka pihak kreditor dapat juga menuntut berupa jaminan berupa aktiva tetap seperti tanah ataupun bangunan. Nah, untuk pembahasan terkait poin ketiga ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi yang kita fokuskan 2 poin di awal. Satu-satu tadi ada sebut utang usaha atau utang dagang atau bisa disebut account payable. Itu merupakan hutang dagang atau hutang usaha yang dihasilkan dari transaksi barang yang dibeli secara kredit. Dengan menerima barang, pembeli menyetujui pembayaran kepada supplier. Jumlah yang ditentukan sesuai dengan syarat penjualan. Nah, syarat penjualan itu apa saja? Syarat penjualan dimasukkan dalam beberapa kategori umum. Seperti 1. Periode bersihnya waktu pembayaran diperkirakan akan diterima. Dan yang kedua, syarat diskon tunai jika ada. Ini misalkan dibayar secara sebelum jatuh tempo, adakah potongan diskon dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelian kredit. Yang pertama, kredit term atau syarat kredit. Ini merupakan lama periode kredit, besar potongan tunai, periode potongan tunai. Ada kredit period atau periode kredit. Ini periode kredit mulai dari tanggal faktur atau berdasarkan ketentuan end of month. Jadi biasa disingkat IOM. Nah, yang ketiga, cash diskon atau potongan tunai. Ini merupakan persentase potongan harga beli jika pembeli membayar pada periode potongan tunai. Biasanya cash diskon ini dibayarkan atau sebelum jatuh tempo. Misalkan jatuh temponya akhir bulan 30 Maret. Nah, 2/10 berarti dalam waktu jangka 10 hari atau sebelum 10 hari si pembeli itu membayarkan, maka dapat cash diskon. Ada istilah cash diskon period atau periode potongan tunai. Ini periode kredit di mana potongan tunai dapat diberikan. Jadi jika periodenya sudah habis, potongan tunai tidak bisa digunakan. Ada beginning of the credit period, seperti date of invoice, tanggal mulai periode kredit, end of month, periode kredit untuk semua pembelian yang dilakukan awal bulan pada hari pertama dan bulan berjalan misalnya. Yang pertama, kita harus analis syarat kredit atau kita akan mempelajari analyzing credit term atau syarat kredit analisisnya. Jika perusahaan melaksanakan syarat kredit termasuk potongan tunai, pembeli mempunyai 2 pilihan. Yang pertama, mengambil potongan tunai, taking the cash discount. Pembayaran dilakukan paling lambat pada tanggal terakhir periode potongan. Di sini ada kasus, contohnya PT Mars membeli bahan baku senilai 3 juta. Nah, pada tanggal 27 Februari dari supplier dengan ketentuan 2/10. Net 30 IOM. Apabila dalam hal ini perusahaan mengambil cash diskon, maka perusahaan akan melakukan pembayaran sebesar 3 juta dikurangi dengan diskonnya. Diskonnya berapa? 2% kali 3 juta. Maka yang seharusnya perusahaan itu membayar pembelian senilai 3 juta, perusahaan hanya membayar 2.940 karena dikurangi potongan diskon sebesar 60.000. Yang kedua, analisis syarat kredit, analyzing kredit dalam kedua, tadi karena syaratnya ada 2, yang kedua yaitu dari contoh sebelumnya PT Mars tadi, jika perusahaan tidak mengambil cash diskon, maka pembayaran dapat dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Maret. Nah, dalam hal ini perusahaan tentu akan kehilangan peluang membayar sebesar 2.940 karena cash diskon 60.000 tidak diambil untuk pembelian yang 3 juta.
Nah, dalam hal ini berarti perusahaan menunda selama 20 hari. Untuk menghitung biaya tidak mengambil cash diskon, harga pembelian itu harus dihitung dari harga pembelian secara cash diskonnya. Nah, berikut hitungannya. Jadi, bagaimana menghitungnya? Analisis syarat kredit, dalam hal ini PT Mars. Biaya pembeliannya 2940 jika menggunakan cash diskon. Penundaan pembayaran karena ada pembayaran 2940 dengan kelonggaran tambahan waktu 20 hari yang mengharuskan perusahaan membayar 60.000. Jadi karena tidak mengambil, maka perusahaan tetap harus membayar yang 60.000, dalam arti tetap membayar senilai 3 juta. Nah, adapun persentase untuk biaya tahunan karena tidak mengambil cash diskon dapat dihitung dengan menggunakan presentasi sebagai berikut. Namanya biasanya disebut dengan cost of giving up cash discount. Jadi rumusnya CD atau biaya atau bunga yang didapatkan jika menggunakan cash diskon, CD dikali 360 atau jangka waktu 1 tahun itu kita semuanya 360. Jangan terjebak ketika nanti ada soal diasumsikan setahunnya 365 dan sebagainya. Dalam hal ini di sini 360 dibagi N. Dibagi N. N-nya berapa? N-nya yaitu selama waktu penundaan. Di sini N-nya 20 hari, maka N dalam hal ini 20 hari. Jadi mohon maaf ini tampilannya agak geser, jadi rumusnya CD kali 360 bagi N. Nah, di mana CD itu cash diskon atau potongan tunai yang dinyatakan dalam persentase, N-nya number of days-nya, jumlah hari pembayaran yang dapat ditunda dengan tidak mengambil cash diskon atau potongan tunai. Sehingga apabila ketentuan CD-nya 2% dan N-nya 20 hari, maka diperoleh biaya tahunan karena tidak mengambil cash diskon sebesar berapa? 2% dikali 360 dibagi 20. Maka cash of giving up cash diskonnya yang dapat 36%. Ini bisa diketahui ya, tadi kan kita mencari yang pertama biaya tahunan karena tidak mengambil cash diskon sebesar 36%. Nah, tadi ketika kita perbandingan menggunakan cash diskon dan tidak menggunakan cash diskon. Yang selanjutnya yang kita bahas terkait dengan kewajiban yang masih harus dibayar, dalam hal ini accrual. Tadi contohnya utang gaji. Nah, merupakan hutang akibat jasa. Tadi bisa gaji, seperti yang ini pajak, upah, dan sebagainya. Nah, contohnya PT Mars ini akan membayar gaji yang setiap minggu. Total upah mingguannya 800.000. Nah, jika perusahaan menunda membayar karyawan 1 minggu dalam setahun, jadi pembayaran itu dipending dalam 1 tahun. Jika perusahaan dapat memperoleh bunga 10% atas dana yang diinvestasikan, maka strategi ini akan bernilai 80.000. Dari mana? Dari bunga 10% dikalikan 800.000. Jadi asumsinya upah yang seharusnya dibayarkan depending itu diinvestasikan dengan bunga 10%. Maka dengan menunda pembayaran dengan cara accrual tersebut menyebabkan perusahaan dapat menghemat uang sebesar tersebut. Menghematnya 80.000 tersendiri dari hasil diinvestasikan. Dan yang selanjutnya itu pinjaman bank. Bank sebagai sumber utama pendanaan yang dapat memberikan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan untuk usaha. Pinjaman bank merupakan short term sell liquidity, yaitu merupakan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan yang digunakan untuk membiayai piutang dan persediaan pada saat dibutuhkan atau saat kebutuhan modal meningkat secara musiman.
Diharapkan piutang dan persediaan dapat menjadi kas secara cepat atau likuid, sehingga dana yang dibutuhkan untuk bayar pinjaman dapat diperoleh dengan sendirinya. Jadi pinjaman ke bank secara cepat untuk mendapatkan barang dagang ataupun persediaan dan diputar diharapkan bisa cepat atau likuid untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, untuk jenis bunga dalam pembiayaan jangka pendek itu ada 4: tingkat bunga nominal, tingkat bunga periodik, tingkat bunga tahunan, dan tingkat bunga efektif. Nah, ini rumus-rumus bunganya. Sudah materi dalam PowerPoint sudah saya share. Semoga nanti untuk tampilannya tidak acak-acakan seperti ini. Untuk penjelasan terkait dengan pembiayaan jangka pendek saya rasa cukup. Jika masih ada yang belum bisa dipahami, kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.